Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali tetap kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Taala yang selalu melimpahkan baik itu rahmat iman dan rahmat kesehatan, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah flow pada hari ini, dan tak bosan-bosannya kita bersama kejujuran kita ini lagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita hormati perwakilan dari dan lalu Pak Letko Dirman Putri beserta staf ataupun jajaran yang kami hormati, pengurus Polresi Daerah Sumatera Barat yang sama-sama kita hormati, kita bilang maju beserta seluruh anggotanya, dan yang kami banggakan pemilik kuda, pelatih, dan yang lain-lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita melaksanakan Planet Growing dalam rangka memperingati HUT yang ke-75 Lanut Sultan Syahrir yang dilaksanakan dalam pacu kuda yang menerapkan protokol COVID. Jadi adapun susunan acara pada hari ini adalah sambutan dari panitia yang diwakili oleh Letko Dirman Putri. Selanjutnya sepatah kata dari pimpinan pengurus Polresi Sumatera Barat, yang ketiga dari Komisi Maju. Jadi untuk tidak panjang mukadimah, kami berikan waktu kepada Bapak Letko Dirman Putri. Kepada beliau akan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Federasi Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang terhormat Dewan Steward Provinsi Sumatera Barat yang berkesempatan hadir pada pagi sore hari ini. Kemudian dari Federasi Kota Padang yang juga sudah berkesempatan hadir. Tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu, owner dan pelatih. Seharusnya dalam prokes kita di sini ada 2 orang dalam satu ekor kuda, 1 orang pelatih dan 1 orang owner. Puji syukur bagi kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita yang diberikan kesehatan, tidak kurang satu apapun, jika kita dapat hendaknya kita melaksanakan segala aktivitas yang akan kita laksanakan di kawasan tangguh bencana Lanut Sultan Syahrir nantinya. Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf dari Komandan Lanut Sultan Syahrir. Kebetulan beliau sedang melaksanakan rapat koordinasi kunjungan RI2 di Pariaman, sehingga beliau tidak berkesempatan hadir. Yang sedianya beliau sangat ingin sekali untuk bertatap muka dengan bapak-bapak sekalian, karena beliau juga sangat antusias dan penuh harap event yang akan kita laksanakan ini bisa dilaksanakan dengan baik tadi. Kemudian pada kesempatan ini perkenankan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih komandan kami kepada Federasi Provinsi, kemudian Federasi Kota Padang yang sudah berkenan atau bersedia untuk melaksanakan event giat pacuan yang pertama kali setelah sejak tahun 1999 tidak terlaksanakan. Pada kesempatan ini juga beliau juga menyampaikan beberapa harapan. Yang pertama, Lanut sengaja membuat atau sengaja untuk mengembangkan kawasan tangguh bencana ini, yang salah satunya ada Mapeling area yang bisa dimanfaatkan untuk latihan atau arena berkuda. Sengaja kita kembangkan agar area yang kita punya bisa mendatangkan manfaat yang optimal kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada penggiat olahraga berkuda. Kemudian pada kegiatan ini harapan dari komandan sangat menekankan keamanan personil. Maksudnya personil adalah keamanan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Keamanan dari apa? Yang pertama adalah keamanan dari situasi pandemi saat ini. Jadi kita tidak ingin bapak-bapak, ibu-ibu setelah pacu tahu-tahu semuanya jadi klaster, jadi kena COVID semua. Makanya kita sangat batasi penonton, bahkan bisa dikatakan kita melaksanakan event ini 0 penonton. Karena beliau sangat ingin dalam pelaksanaan event ini keamanan personil adalah prioritas yang utama. Kemudian komandan juga menekankan keamanan panitia. Kita tahu, kita bersyukur kita punya ketua panitia yang
Bapak Henry Gal, beliau itu asisten 2 Kota Padang. Beliau berani untuk menandatangani surat pernyataan kalau prokes terlanggar dalam pelaksanaan event ini, beliau yang bertanggung jawab. Jadi kita selaku kami dari TNI AU juga akan menjaga beliau agar beliau bebas dari tuntutan di kemudian hari. Bagaimana cara kami menjaga beliau? Cara kami adalah seluruh personil Lanut dalam pelaksanaan event besok ke depan akan menegakkan protokol kesehatan 100%. Jadi mohon maaf, memang kalau bagi kami anggota TNI AU ada tingkatan Pak. Tingkatan pertama itu Tuhan paling tinggi kan. Setelah Tuhan yang Maha Esa itu akan ada aturan. Setelah aturan ada komandan, setelah komandan ada baru kami gitu loh. Jadi bagi kami dalam penegakan aturan, mungkin pada awal-awal ini saya perlu minta maaf kalau misalnya dalam penegakan aturan kadang-kadang pri kemanusiaan agak kurang. Karena hukum kami Pak, kalau kami sudah menegakkan aturan, berarti kami sudah berurusan dengan Allah gitu, dengan Tuhan. Jadi kalau Bapak misalnya nanti di depan ditegur kurang sopan oleh anggota saya minta maaf, karena memang tugasnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah aturan Tuhan, kemudian aturan, baru perintah komandan. Jadi kalau aturan yang kita buat sekarang kita menegakkan protokol kesehatan, setelah ini ke depan, mari kita sama-sama taati protokol kesehatan tersebut. Karena kita tidak ingin keamanan bapak-bapak jadi tidak terjaga dan keamanan panitia juga tidak terjaga, yang berujung nanti keamanan kesempatan kita untuk melaksanakan event jadi tertunda juga. Kemudian Komandan Lanut juga sangat memperhatikan dengan keamanan kuda. Beliau sudah berupaya melalui kami untuk menciptakan atau mengoptimalkan lintasan yang ada, walaupun saat sekarang belum boleh dikatakan masih belum 100%. Kami pun paham itu. Cuma andai kata nanti ditinjau memang kurang memadai, mungkin bisa saja event ini kita tunda berapa hari, karena kebetulan ini sampai tanggal 9 ini mungkin akan ada badai silkon. Jadi akan terjadi hujan angin yang agak sedikit keras sampai tanggal 9. Andai kata nanti sampai tanggal 9 memang tidak memadai, kita akan kami pulangi nanti kepada steward atau tim yang lebih paham kira-kira bagaimana langkah berikutnya. Intinya sampai bulan puasa pun kami masih membuka area ini untuk melaksanakan event. Jadi dalam informasi cuaca yang kami terima itu mungkin sampai tanggal 9 cuaca akan sedikit agak seperti sekarang ini. Kami rasanya itu besar harapan kami seluruh aktivitas yang kita laksanakan ini menjadi aktivitas yang betul-betul bermanfaat. Bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi Lanut, bermanfaat bagi perkembangan olahraga berkuda, dan bermanfaat bagi Sumatera Barat dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Letkol Dirman yang telah menyampaikan sambutan mewakili dari Danlanut. Selanjutnya kami minta sepatah kata dari Ketua Pordasi Sumatera Barat yang diwakili oleh Pak Haji Guslan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Danlanut Sari Padang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Letnan Kolonel Kal Firman Hudri. Kemudian yang kami hormati Ketua Pordasi Kota Padang, yang dalam ini diwakili oleh Sekretaris Pordasi Kota Padang Pak Rudi. Kemudian steward Komisi Pacu, Bapak, Ibu-ibu, owner, pelatih, dan hadirin yang kami hormati. Pertama, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada sore hari ini kita akan melaksanakan drawing
dalam rangka pacu kuda di daerah tangguh bencana di Lanut Sultan Syahrir Padang. Insya Allah kalau tadi kata Pak Dirman, kalau tidak apa-apa dilaksanakan pada tanggal 10 April besok ini. Kemudian selawat dan salam kita ucapkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian permintaan maaf dari Ketua Koordinasi Bapak Ramlan Nur Matias. Beliau menelepon saya tadi, tolong maaf saya karena beliau tidak ada di tempat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dalam pelaksanaan ini sebenarnya kita sudah sejak bulan Maret, tanggal 15 Maret 2020 tidak berpacu dikarenakan dengan kondisi di mana kita menghadapi COVID-19 ini. Kami menyadari bahwa sesuai dengan kalender pacu di Bukit Tinggi, kemudian insya Allah waktu itu di Padang ya Pak Dirman, rencananya tahun 2020 itu, dan kita menyongsong kepada nasional pada bulan Juli di Yogyakarta. Kami informasikan juga bahwa malah nasional waktu itu sudah datang semua kuda ke Jogja semuanya, dan dinyatakan waktu itu izin sudah keluar dan dicabut. Makanya pengurus pusat Perdasi langsung melaksanakan kegiatan yang pembatalannya. Kemudian memang ada beberapa event yang kita tidak bisa laksanakan. Dari tahun 2019 Lanut Padang sudah mempersiapkan seluruhnya dengan kita Perdasi Sumatera Barat bagaimana bisa di Lanut ini dilaksanakan pacuan kuda. Terima kasih Pak Dirman ini yang benar-benar beliaulah yang dari awal yang menggagas supaya dibuka lapangan Lanut Padang ini kembali. Kemudian daripada itu kita mengadakan koordinasi bagaimana bisa dilaksanakan pacuan ini. Memang terus terang kami dari Perdasi Sumatera Barat mula-mula agak berat Pak. Ternyata Padang mengirimkan minta rekomendasi kepada Pemprov Perdasi untuk melaksanakan pacuan di Padang ini. Karena ini namanya kondisi prokes ini sangat berbahaya bagi panitia pelaksana. Perdasi Sumatera Barat pun hati-hati dalam hal memberikan rekomendasi. Terus terang kami siap, Padang mengirim surat, langsung kita dari Pemprov membalas dengan ketentuan berapa macam dan harus gugus kendali mutu, gugus tugas COVID harus ikut dan ada izin dari kepolisian. Alhamdulillah dengan perjuangan Pak Dirman dan Pak Rudi dari Kota Padang, izin keluar dari Polda. Ini kabarnya pun melalui gelar perkaranya di Polri Jakarta. Ini memang berat Bapak-Bapak. Jadi kami dari Perdasi mengucapkan terima kasih kepada dan Lanut jajarannya, dan mudah-mudahan ini akan tetap kita nantinya. Kalau kondisi ini begini terus, kita tidak tahu. Kita berharap mungkin lapangan yang bisa dipacu ini adalah Lanut ini. Karena yang lain masalahnya masalah penonton, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Karena betul kata Pak Dirman tadi, kalau tidak ketat kita nanti, makanya kita akan menanggung risiko panitia dan Perdasi. Ini yang kami sangat khawatirkan waktu itu. Dan Alhamdulillah melalui rapat-rapat, dan kami sangat mengharapkan pengertian daripada kita semua. Bahwa kondisi yang menghukum kita demikian. Ini kondisi, bukan kita yang mendaki ini, tapi kondisi yang menghukum kita harus patuh kepada aturan. Karena tadi Pak Dirman mengatakan kalau salah aturan ini merupakan tingkatan nih. Karena resikonya ini dalam rangka HUT TNI AU, tentu TNI AU tidak main-main dalam hal ini. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Dirman, sampai salam kepada Pak Dalanut. Kemudian sesuai aturan, tetap kepada aturan, dan karena ini rekomendasi sudah dikeluarkan oleh Polres Sumatera Barat, maka ini aturannya berlaku untuk pacu, khusus pacu. Jadi ini adalah pacu resmi, bukan dikber latihan. Perlu kami informasikan 2 minggu yang lewat terjadi di Pasuruan, sudah siap, tahu izin tidak keluar, terpaksa namanya latihan bersama. Jadi ini kami harapkan mari kita sama-sama mendukung
prokes ini, dan mudah-mudahan kalau kita sukses, kita akan mungkin menjadi ini, kemudian kita dipantau oleh PP Pordasi kondisi ini. Saya terus komunikasi dengan PP Pordasi, ini harus begini, harus begini. Jadi saya harapkan, karena pengalaman Jogja sangat-sangat merugikan dari pemilik kuda. Ini yang perlu kita pertimbangkan bersama. Terakhir, mari kita ikuti acara ini, dan mudah-mudahan mari kita berdoa. Memang kalau cuaca sampai tanggal 9 menurut BMKG-nya, tapi mudah-mudahan kalau Tuhan menghendaki ini bagus sampai tanggal 10 kan alhamdulillah. Jadi mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan ini berjalan lancar, dan perjuangan daripada TNI AU bagaimana pacu kuda ini berjalan dengan sebaik-baiknya telah dilakukannya, dan bagaimana kondisi lapangan telah dilakukannya. Kalau kita tidak mendukung, berarti kan kita tidak mendukung kegiatan ini untuk selanjutnya. Demikian saja, kami ucapkan selamat bertanding nantinya, dan selamat lagi Pak kepada panitia kami, Pak Rudi, Pencap Pordasi Kota Padang yang telah demikian bekerja untuk suksesnya acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.